Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ahibba'il kiram, salah satu nama bulan suci Ramadan adalah Syahrus Sabar, yakni bulan kesabaran. Maka apa bulan suci Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabar, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan puasa kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan dan minuman tersebut milik sendiri. Ia menahan diri tidak mengkonsumsinya. Demikian pula istri cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah meskipun ia dipancing-pancing orang, dijawabnya inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang sabar. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu 'azamatuh. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini tidak seperti amal lain. Puasa akan langsung dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dibatasi pahalanya. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ma'iyatullah. Artinya seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azamatuh dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya dan ridhonya. Adapun zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'mini in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in kana asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesempitan dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
Keutamaan sabar yang keempat, orang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau seorang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Semoga di bulan Ramadan ini, yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu